Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kurang semangat Madinah. Mungkin dah lagi di hujan mungkin ya. Antara kanjangan apa? Lah lihat supaya awak lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah kita memulangkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliaulah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau, alhamdulillah, kita telah dapat hadir di masjid yang kita cintai ini guna untuk melaksanakan Qiyamul Lail Ramadan. Kemudian selawat berikan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kejahilan, terutama dari segi akidah, dari akidah yang jahiliyah ke akidah yang baik yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sebagai judul tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yakninya 5 orang yang terlarang, yang dilarang kita untuk mengikutinya. Ada 5 macam orang nan dilarang awak untuk mengikuti no. Itu judul no. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, yaitu no nan pertama adalah orang tua kita yang memerintahkan kita untuk berbuat syirik. Itu yang pertama. Wang tua awak nan memerintahkan awak untuk berbuat syirik kepada Allah. Syirik merupakan suatu menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Oleh kerana itu, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang-orang yang beriman itu, hendaknya kita janganlah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya yaitu ketika orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat syirik kepada Allah, itu contohnya yakninya disuruh awak untuk menyembah kepada patung dan lain sebagainya. Itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita sebagai orang tua, kita harus berbuat baik kepada orang tua kita itu. Kita harus berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita itu, tetapi ajakannya, perintahnya jangan kita lakukan
kalau orang tua kita itu menyuruh kita supaya kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian nan kedua, perbuatan atau orang-orang yang dilarang kita untuk mengikuti yaitu orang-orang pendusta agama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ankabut, dalam surat dalam surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang artinya adalah, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama itu? Yang pertama kata Allah adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Itu nan panduto pendusta agama kata Allah. Yang pertama, orang-orang yang menghardik dan menyiksa anak yatim. Anak yatim adalah anak awak basamo. Jadi janganlah kita menghardik, janganlah kita menyiksa anak yatim tersebut. Karena anak yatim itulah adalah anak awak basamo. Jadi kita harus pelihara dengan baik anak-anak yatim tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian pendusta agama yang kedua kata Allah adalah orang-orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Orang-orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Orang miskin adalah orang yang lai punyo tetapi tak cukup untuk kehidupannya sehari-hari. Oleh kerana itu, kita sebagai orang-orang yang berkecukupan, kita hendaknya itu memberikan sebagian harta kita di jalan Allah kepada orang-orang miskin tersebut. Karena orang miskin tersebut membutuhkan balas kasihan dari awak yang berkecukupan untuk kehidupannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang berkecukupan tersebut, jangan kita susah memberikan makan atau memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir tersebut. Di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa salah satu orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin tersebut. Jangan kita itu tidak mengeluarkan zakat kita. Sebentar lagi kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah gunanya untuk membersihkan diri kita. Besaran zakat fitrah tersebut sebagaimana kesepakatan antara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok Selatan dan MUI Kabupaten Solok Selatan, Pemda Kabupaten Solok Selatan dan Kakan Kemenak, yakninya besaran zakat fitrah tersebut yakninya
kalau awak memakan bagi dan harago 25 kate, itu zakat fitrah tersebut adalah yakninya ampe 22.000. Itu nan makan bagi dan harago no 25.000 kate. Kemudian nan kedua, besaran zakat fitrah itu adalah 38.000. Itu ukuran zakat fitrah tersebut. Kemudian nan ketiga, kalau awak memakan bagi nan 20 seperti beras-beras yang kualitas lokal dan lain sebagainya, yakni no awak mengeluarkan zakat fitrah awak tu ya sebesar 33.500. Kemudian besaran untuk fidyah yakni no 20.000 per hari. Itu besaran zakat dan fidyah yang harus kita bayarkan untuk tahun ini. Itu adalah kesepakatan dari 3 instansi tersebut yang untuk kita pahami dan kita bayarkan sesuai dengan ketentuan yang beras atau makanan yang kita makan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, oleh kerana itu zakat fitrah itu marilah kita berikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yakni uang-uang nan pendusta agama cakodo, yakni adalah orang-orang yang melalaikan akan salatnya. Lalai ini banyak persoalan yang di dalam keadaan lalai ini. Lalai dari segi waktunya, lalai dari segi bacaannya, dan lain sebagainya. Oleh kerana itu kita di dalam bulan Ramadan ini janganlah kita itu supaya jangan lalai di dalam melaksanakan salat. Apalagi itu yakninya salat wajib yang kita lakukan. Masjid musalla ramai hanya ketika malam-malam Ramadan awal saja. Tetapi kita lihat pada malam-malam 15, 17 dan seterusnya, masjid musalla sudah langang. Itu adalah itu salah satu adalah kekurangan bagi kita. Padahal di dalam bulan Ramadan itu adalah malam yang mendapatkan ampunan dari Allah, itu adalah malam-malam terakhir, yakninya sebagaimana yang telah disampaikan oleh anak-anak kita tadi, yakninya malam Lailatul Qadar itu terdapatnya pada malam-malam akhir tersebut. Kau indah banyak musalla, masjid hanya ramai ketika malam-malam awal saja. Sebagaimana yang saya tanyakan kepada pengurus tadi, awal lai kami sampaikan wow, mau dituk cek pengurus wantago. Setelah itu mulai langang, hilang sawang, isu tinggal sasaf lema, terlampau lon tindak. Itu banyak terjadi kepada apa-apa awak. Anta apa kolah nen apa-apa awak gonen dia pun di luar. Antara pemayang, anta indah, anta apa lah. Kalau ibu-ibu go salut awak mencalian, yakni banyak isi musalla.
isi masjid itu adalah banyak ibu-ibu awak atau ibu-ibu awakku. Banyak tempat yang telah saya kunjungi, banyak ibu-ibu awak nenisi musalla, nenisi masjid tu. Apa-apa hanya beberapa orang saja. Bahkan tidak sampai satu saf lagi kalau di akhir-akhir Ramadan ini. Oleh kerana itu, mudah-mudahan kita ini terseru hati kita untuk meramaikan masjid kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Oleh kerana itu, kita jangan lalai dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita melaksanakan solat tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian yaitunya orang-orang yang dilarang kita untuk mengikutinya adalah orang-orang munafik atau orang-orang kafir. Itu nan selanjutnya, orang-orang munafik atau orang-orang kafir. Orang munafik ini lain di mulut, lain pula di hati. Itu kepengertian dari munafik itu, yakni kalau orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang tidak sesuai perkataannya dengan perbuatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Oleh kerana itu, sebab orang munafik ini hanya berbusana seperti muslim, dan tetapi dari lubuk hatinya adalah dia itu hanya menghancurkan Islam dari dalam. Oleh kerana itu, janganlah kita seperti orang-orang munafik tersebut. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan bahawa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berkata dia itu bohong. Apabila mengecek, dia itu tidak sesuai apa yang disampaikan dengan apa yang dikecek. Apa perbuatan itu tidak sama dengan apa yang dia perbuat. Itulah yang dikatakan dengan orang-orang munafik tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian tanda-tanda orang munafik itu adalah apabila dipercayai dia itu berkhianat. Apabila dipercayai dia itu akan mungkir dari janjinya. Sebagaimana kita telah memilih pada tanggal 14 Februari kemarin, yakninya pemilihan umum yang kita lakukan itu, sudah kita pilih pemimpin-pemimpin yang baik menurut kita. Mudah-mudahan apa yang kita amanahkan kepada orang-orang yang kita pilih tersebut itu dapat menjalankan amanah yang sesuai dengan aturan agama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Mungkin demikianlah tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita jangan mengikuti orang-orang yang sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.